Halo sahabat tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Kali ini saya akan melanjutkan dari video yang sebelumnya ya, tentang melihat kepekatan dari sebuah larutan atau cairan dan ngecek pH larutan tersebut. Yang kemarin sudah saya bahas tentang apa saja tentang dari bahan air leri ya, yang saya sudah buatkan bermacam-macam. Sekarang ke bagian kedua ya, atau part 2. Sekarang saya menggunakan dari ini ya, air kukusan ikan laut. Kira-kira memiliki kandungan ppm berapa ya? Ternyata cukup tinggi ya, 444 ya ppm. Kalau untuk isi kandungan sendiri kita tidak tahu ya, hanya kita melihat kepekatannya saja. Kepekatan tadi 444 ppm. Sedangkan pH-nya kita cek, pH-nya itu ternyata 8,1 ya, cukup tinggi ya. Di atas normal sedikit tuh 8,1, cukup tinggi. Kurang lebih kalau diprediksi untuk air kukusan ini ada asam amino ya, tapi nanti saya cekkan kembali. Ini sekarang air dari kolam lele ya. Untuk ppm kepekatannya 393 ya, tapi kok saya agak ragu, saya ulangi kembali. Saya cek ternyata naik ya, jadi 404 ya. Itu 404. Ya biar lebih akurat lagi saya cek kembali, ternyata sama ya, 404. Jadi untuk kepekatan dari air lele ini sendiri adalah 404 ppm. Untuk pH-nya kita cek kurang lebih 7, berapa itu? 7,6 ya pH-nya. Hampir sama dengan pH dari air sumur saya kalau yang sudah melihat video sebelumnya. Bagi yang belum silahkan dilihat dulu ya. Nanti saya tuliskan di kolom deskripsi. Yang ketiga ini ya, air dari akuarium Luhan. Ini air ini tidak pernah saya ganti. Untuk kepekatannya 427 ppm. Kalau selesai digunakan jangan lupa dibersihkan. Lalu kita cek pH-nya 7,9 ya. Hampir sama dengan pH dari air sumur saya. Selanjutnya ini adalah air hujan baru ya. Air hujan baru saya tampung yang terkena genteng di atas ya. Untuk kepekatan 139 ya. Kemungkinan ini ikut debu-debu atau partikel yang ada di genteng, jadinya untuk ppm cukup keangkat sedikit ya. Untuk pH-nya air hujan itu kira-kira 7,5. Oh ya, untuk pH ini tidak akan sama ya setiap daerah ya untuk air hujan. Jadi ini tidak bisa dipakai sebagai pacuan. Nah, ini air hujan yang sudah saya endapkan beberapa hari. Untuk kepekatan turun ya, jadi 4,8 ppm. Berarti kurang lebih yang tadi itu kok bisa tinggi karena ada partikel lain ya yang ada di genteng saya. Sedangkan yang sudah saya endapkan menjadi turun sekitar 4,8 ppm. Sedangkan pH-nya kita cek untuk pH 7,3 ya. pH normal ya, 7,3. Lalu selanjutnya saya gunakan lagi ini ya, air dari endapan kapur. Air endapan kapur sendiri saya gunakan untuk ini ya, mengangkat pH ya. Ternyata ini kepekatannya 241. Sedangkan pH-nya cukup tinggi ya, 7,8 kalau tidak salah, nanti dilihat angkanya masih bergerak naik ya. Jadi ditunggu saja sampai angkanya benar-benar berhenti. 7,8 ya. Air kapur sendiri kaya dengan kalsium ya. Di lain sisi saya gunakan untuk menaikkan pH ketika saya aplikasi dari fermentasi atau tonik ya. Nanti tonik saya buatkan sendiri kira-kira berapa pH-nya. Ini air bunga es ya. Di kulkas itu kan ada bunga es. Saya cairkan airnya, kepekatan sendiri 6,6 ppm. Lalu pH-nya ternyata cukup tinggi ya, 8,2. Cukup basah pH-nya. Nanti belum tahu akan saya gunakan apa ya. Tapi sementara saya simpan dulu untuk air bunga es. Kalau sudah jangan lupa dibersihkan ya. Untuk alatnya, pH meternya dan TDS meter
Kalau sudah dibilas, nanti jangan lupa dilap dengan tisu dan disimpan agar alatnya semakin awet. Nanti kalau ada sobat-sobat tanduran yang penasaran dengan cairan atau larutan yang ingin dicek pH ataupun kepekatannya, silahkan dituliskan di bagian komentar. Sekian dari saya.